Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA IT Albina Bekasi. Teman-teman sekalian, pada video kita kali ini akan kita praktekkan salah satu kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya ketika saudara kita sesama kaum muslimin meninggal dunia. Kita ketahui bahwa ketika salah satu dari saudara muslim kita meninggal, maka ada 4 kewajiban yang harus kita laksanakan bagi kita yang masih hidup. Pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang keempat, yang terakhir adalah mengkuburkan. Nah, video kita kali ini adalah kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengkafani saudara kita yang sudah meninggal dunia. Dan yang akan kita contohkan dalam video ini adalah jenazah saudara muslim laki-laki. Karena di sana ada sedikit perbedaan antara mengkafani muslim yang laki-laki dan muslimah atau yang perempuan. Nah, mari ya kita bersama menyimak video pembelajaran tata cara mengkafani berikut ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengkafani jenazah, di sana ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Pertama, karena jenazah kita kali ini adalah jenazah laki-laki, maka kita menyiapkan 3 kain lapis. Ukurannya, pertama kita sesuaikan dengan ukuran jenazahnya. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 meter. Tujuannya adalah yang lebihnya tadi untuk kita ikatkan di bagian kepala dan kita ikatkan bagian kaki. Kemudian yang kedua adalah 3 sampai 5 tali yang kita ambil, kita potong dari kain kafan yang sudah kita siapkan. Berikutnya adalah popok, ya, seperti ini popoknya. Jika tidak ada popok, ya, maka yang sering dipakai adalah kapas yang agak tebal, biasanya ada kapas gulungan. Kemudian kita juga perlu siapkan, ya, dan jangan lupa ini adalah parfum atau wangian. Ya, kita mulai praktekkan, kita perhatikan di video ini. Pertama, kita siapkan 3 lapis kain kafan tadi, kita gelar. Kemudian kita tumpuk secara rapi, ya, lembaran pertama, kemudian kita pasang lembaran berikutnya, ya, yang kedua itu, kemudian lembaran yang ketiga dengan rapih. Dan tadi ada tali, maka kita siapkan talinya di bawah kain kafan. Karena kain kafan sudah kita gelar, maka kita lipat setengahnya, kemudian tali kita atur. Pertama, kita letakkan di bagian kepala, yang kedua di bagian dada, kemudian yang ketiga di bagian perut, yang keempat di bagian lutut, yang terakhir di bagian kaki paling bawah. Ketika ini kita menyiapkan 5 tali. Jika yang kita siapkan adalah 3 tali, maka ya kita siapkan bagian 1 di kepala, kemudian 1 di perut, kemudian 1 di bagian kaki. Nah, kemudian kita gelar lagi kain itu dengan rapi. Kita kasih parfum atau juga bisa kita kasih kamper yang sudah kita haluskan. Selanjutnya kita pasang popok. Di bagian kita perkirakan bagian pantat kurang lebih, ya,
kita pas-paskan saja. Nah, ini sudah siap. Sudah siap untuk kita letakkan jenazah di atas kain kafan. Nah, kita usahakan jenazah jangan sampai terbuka auratnya. Kita lihat di sini handuk masih ada di atas jenazah. Nah, caranya supaya jenazah ini tidak terbuka auratnya ketika kita nanti mengambil handuk, maka ketika kita tutupkan yang pertama, akan kita tarik handuk ini secara perlahan. Ya, setelah kita tutup lapis kain pertama, maka kita tarik handuknya sehingga tidak terlihat. Baik, kita praktekkan sekarang. Ya, pertama, kita tutupkan lapis paling atas dan kita dahulukan kanan terlebih dahulu. Ya, kita lapiskan seperti ini, kemudian agak kita tarik-tarik agak kenceng, ya, tapi jangan terlalu kenceng juga, kasihan jenazahnya. Setelah kanan, baru kita tutupkan kiri. Nah, dalam posisi seperti ini, kita ambil handuknya secara perlahan. Setelah kita ambil handuknya, popok tadi, ya, kita cari, kita raba, kemudian kita lipatkan dari bawah pantat, ya, ke selangkangan, kemudian kita tarik, kita paskan ke atas, kita lipatkan ke arah kemaluan dan ke arah perutnya. Ya, setelah yakin semuanya terpasang, sebagaimana juga kapas, ya, terpasang, maka kita rapatkan kembali kain lapis pertama ini, betul-betul kita yakinkan rapat. Setelah itu kita lanjutkan ke lapis kain berikutnya, seperti tadi kanan, ya, kemudian kiri kita perhatikan, ya, bagian atas pun kita agak kenceng-kencengkan seperti ini. Begitu juga kanan, sambil kita putar dan kita tarik-tarik. Kemudian lapis yang terakhir adalah lapis ketiga, kanan juga agak kita tarik sedikit, kemudian kiri juga kita pas-paskan atas bawahnya, ya, dengan yakin sisa atas sisa bawah itu betul-betul, ya, kenceng. Kemudian baru kita ikat. Ya, ikatan pertama adalah bagian kepala. Kita ikatkan, ya. Kita usahakan ikatan ini betul-betul kencang, ya. Kita memegang bagian kepala, maka di sana ada yang megang bagian kaki, supaya kita tarik atas bawah kencang, rapat. Kemudian kita ikat bagian kepala ini, ikatannya adalah ikatan hidup atau ikatannya yang tidak mati, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, bisa langsung ke bawah, kita ikat bagian kaki, ya, supaya kencang. Langsung bisa ke bawah, kita ikatkan. Setelah itu lanjutkan ke bagian dada. Nah, tempat ikatannya adalah di sebelah kiri, samping kiri. Tujuannya adalah nanti ketika jenazah dikuburkan miring ke kanan, ya, sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk melepasnya. Kita lepaskan tali ini. Tujuannya adalah ketika, mohon maaf, jenazah nanti ketika mulai membesar, membengkak, ya, jasadnya itu ikatannya tidak menahan, ya. Kemudian setelah itu adalah bagian perut kita ikatkan, dan bagian lutut juga kita ikatkan dengan tali hidup posisi di sebelah kiri. Sekian, terima kasih. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.